Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini kami akan membahas psikologi transpersonal, fokus pada dimensi spiritualitas manusia. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas F yang beranggotakan Irin Selistiani, Iza Laila Hanifah, Kaila Rizky Imtania, dan Kailila Nanda Wahyudi. Kami dari Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar. Nah, pada pembahasan psikologi transpersonal kali ini, adapun pokok-pokok pembahasannya yaitu latar belakang munculnya psikologi transpersonal yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Irin Selistiani. Lalu ada juga pembahasan mengenai tokoh-tokoh sebelum munculnya psikologi transpersonal yang akan dijelaskan oleh Kailila Nanda Wahyudi, dan tokoh-tokoh psikologi transpersonal yang akan dijelaskan oleh saudari Izah Laila Hanifah, serta pembahasan yang terakhir yaitu psikologi berbasis agama yang akan dijelaskan oleh saudari Kaila Rizky Imtania. Psikologi transpersonal. Psikologi transpersonal adalah aliran pemikiran psikologi yang muncul pada akhir tahun 1960-an dan disebut sebagai mazhab keempat setelah behaviorisme, psikoanalisis, dan psikologi humanistik. Nah, apa sih yang dimaksud dengan psikologi transpersonal? Kata transpersonal terdiri atas dua kata, yaitu trans yang berarti beyond atau melewati, dan personal yang artinya diri manusia. Secara etimologi atau secara bahasa, psikologi transpersonal berarti psikologi yang mempelajari dimensi yang melewati diri manusia. Psikologi transpersonal tidak tertarik pada isu-isu yang dipelajari oleh psikologi sebelumnya, seperti kepribadian, emosi, kognisi, ataupun kecerdasan. Psikologi transpersonal justru tertarik pada isu-isu mengenai pengalaman puncak atau peak experience. Lalu tertarik juga pada trance, altered state of consciousness, pengalaman mistik, perkembangan spiritual, dan lain sebagainya. Dimensi spiritualitas dari manusia merupakan dimensi dan kapasitas puncak manusia yang tidak mendapatkan perhatian dari aliran-aliran psikologi sebelumnya. Psikologi transpersonal merupakan ilmu yang mempelajari potensi tertinggi manusia dengan mengakui, memahami, dan merealisasikan kesatuan kesadaran spiritual dan transenden. Pengalaman transpersonal merupakan pengalaman intrasubjektif atau pengalaman mengenai suatu keadaan kesadaran atau state of consciousness yang memungkinkan setiap individu untuk dapat mengakses pengetahuan masa lalu tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu, atau dikenal juga dengan istilah transpersonal knowledge. Selanjutnya, kita akan membahas latar belakang munculnya psikologi transpersonal. Psikologi transpersonal muncul karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti faktor sosial, budaya, dan politik. Lalu maraknya penggunaan obat-obat psikedelik atau obat-obatan yang dapat mengubah persepsi, kognisi, dan kesadaran seseorang, serta ketidakpuasan terhadap aliran-aliran pemikiran yang sebelumnya. Yang pertama, faktor sosial, budaya, dan politik. Abraham Maslow pada tanggal 14 September 1967 telah memperkirakan munculnya aliran pemikiran baru dalam psikologi di Amerika. Hal itu terjadi karena perubahan sosial, budaya, dan politik di Amerika saat itu, di mana munculnya berbagai gerakan kontra budaya yang menunjukkan ketidakpuasan masyarakat mengenai kondisi dan budaya yang selama ini dijalani. Para kaum perempuan memiliki keinginan untuk mendapatkan persamaan hak dalam berbagai konteks kehidupan seperti sosial, budaya, hukum, ekonomi, seni, dan juga politik. Lalu terdapat protes dan tuntutan dari kaum minoritas untuk diperlakukan secara adil.
Selain itu, muncul kesadaran di masyarakat Amerika untuk berpikir dan bertindak dengan cara baru di luar kebiasaan budaya mereka yang sudah dijalani. Lalu ada faktor yang kedua, yaitu faktor penggunaan psychedelic drugs. Era psychedelic adalah era di mana maraknya penggunaan psychedelic drugs untuk mendapatkan pengalaman psychedelic, yaitu perubahan sementara pada level kesadaran atau altered state of consciousness. Penggunaan psychedelic drugs ini juga dimanfaatkan untuk kepentingan terapi. Ialah Stan Grof yang dianggap sebagai pionir dalam menggunakan LSD untuk mengobati ketergantungan pada obat-obatan terlarang. LSD dapat membuat pasien mengalami pengalaman transpersonal yang tidak dialaminya dalam kehidupan nyata. Semakin tinggi dosis LSD yang diberikan, maka semakin banyak pengalaman transpersonal yang dapat disampaikan kepada pasien. Nah, lalu yang terakhir, faktor yang ketiga, yaitu ketidakpuasan terhadap aliran pemikiran sebelumnya. Ketidakpuasan terhadap aliran pemikiran sebelumnya, yaitu behaviorisme, psikoanalisis, dan juga psikologi humanistik, menjadi salah satu faktor yang mendorong munculnya aliran psikologi transpersonal. Hal ini karena ketiga aliran tersebut tidak tertarik dengan dimensi spiritual manusia yang menjadi fokus psikologi transpersonal. Behaviorisme tidak membahas pengalaman spiritualitas dan tidak tertarik mengenai bahasan perilaku beragama. Lalu, psikoanalisis Freud juga hanya membahas pengalaman spiritualitas sebagai ekspresi dari konflik ketidaksadaran dan dianggap menjadi salah satu bentuk gangguan mental. Rogers yang merupakan tokoh penting dalam psikologi humanistik juga berpandangan bahwa agama itu tidak baik bagi kesehatan mental seseorang. Terkhususnya agama yang konservatif, fundamentalis, sewenang-wenang, dan juga menindas. Namun, Rogers mengakui dan terbuka dengan pengalaman spiritual yang dialami oleh klien-kliennya. Ia menganggap capaian spiritual sebagai salah satu bentuk dari aktualisasi diri. Oleh karena itu, pandangan Rogers mengenai pengalaman spiritual sebenarnya pandangan yang positif. Abraham Maslow juga merasakan ketidakpuasan terhadap psikologi humanistik. Menurutnya, terdapat motif untuk mengaktualisasikan nilai-nilai transenden yang sifatnya universal pada setiap orang yang telah mencapai tahapan aktualisasi diri. Ia berpandangan bahwa setiap individu selain memiliki kemampuan determinasi diri dan bebas berkehendak, mereka juga harus mempunyai kebutuhan untuk bermoral dan transendensi diri. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai latar belakang munculnya psikologi transpersonal. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tokoh-tokoh sebelum munculnya psikologi transpersonal. Tokoh-tokoh sebelum munculnya psikologi transpersonal akan dijelaskan oleh Kailila Nandawahyudi. Tokoh-tokoh sebelum munculnya psikologi transpersonal. Tokoh pertama ialah Richard Maurice Bucke. Bucke lahir pada tanggal 18 Maret 1837. Bukunya yang berjudul Cosmic Consciousness merupakan karyanya yang terkenal. Teori Bucke mengenai Cosmic Consciousness diawali dengan pengalaman mistik yang dialaminya sendiri. Kisahnya seperti ini. Pada suatu malam, setelah membaca puisi karya Whitman, ia tiba-tiba merasa dikelilingi cahaya dan kegembiraan. Lalu di situ ia melakukan penelitian dan sampailah pada pemikiran bahwa kesadaran manusia ternyata memiliki 3 tingkatan, yaitu simple consciousness, self-consciousness, dan cosmic consciousness. Lalu dia melanjutkan penelitiannya dan menyimpulkan bahwa kesadaran manusia ternyata bertingkat, yaitu tingkatan pertama, simple consciousness. Di sini, Bucke menjelaskan bahwa simple consciousness
adalah kesadaran mengenai apa yang dilihat atau didengar dan apa yang dirasakan anggota tubuh. Tingkatan kedua, self-consciousness, adalah kesadaran manusia pada umumnya. Kesadaran terhadap identitas diri, proses berpikir, perasaan, dan lain-lain. Tingkatan ketiga adalah cosmic consciousness, yaitu kesadaran puncak yang tidak dimiliki oleh setiap orang mengenai kehidupan dan tatanan alam semesta yang ditandai dengan peningkatan derajat moral, perasaan melayang, kegembiraan, kesenangan, pengertian moral, rasa keabadian, dan kesadaran akan kehidupannya yang kekal. Tokoh kedua adalah Roberto Assagioli. Assagioli ini lahir di Venice, Italia pada tahun 1888, lalu meninggal dunia pada tahun 1974. Bukunya yang berjudul A New Method of Treatment, Psikosintesis, dia publikasikan pada tahun 1926-an. Selain itu, ia juga mempublikasikan beberapa artikel tentang psikosintesis. Tertarik pada masalah spiritual, ia juga suka menjalani yoga atau berbagai bentuk meditasi lainnya. Sebagai tokoh dalam psikologi transpersonal, salah satu kontribusi Assagioli adalah merumuskan konsep-konsep penting mengenai peak experience dan dimensi transpersonal manusia. Setelah selesai dengan program doktornya, Assagioli mendirikan psikosintesis pada tahun 1910-an, lalu kemudian ia dikenal sebagai pencetus psikosintesis. Psikosintesis secara bahasa adalah dua kata dari bahasa Yunani, yaitu psiko dan sintesis. Psiko dan sintesis ini artinya apa sih? Psiko artinya jiwa, sedangkan sintesis adalah to put together. Menurut istilah, psikosintesis adalah pandangan psikologi tentang manusia secara utuh, termasuk fisik, emosi, mental, dan spiritual. Psikologi juga berupaya melakukannya dengan sintesis, agar manusia bisa dipahami dengan baik dan berkembang secara holistik, baik dari segi individual ataupun interpersonal. Assagioli mengembangkan psikoterapi yang tidak hanya mengatasi gangguan psikologi pada umumnya saja, tapi juga berusaha untuk memberikan perkembangan pada manusia lebih banyak lagi, agar bisa menjadi orang yang memiliki ego yang berfungsi penuh dan memiliki dimensi spiritual yang meningkat. Model jiwa manusia psikosintesis menggambarkannya dalam bentuk diagram telur atau Dirac diagrams. Yang pertama, bentuk Dirac diagrams ini adalah berbentuk oval dengan batas dari personal unconsciousness. Yang kedua, spektrum ketidaksadarannya terbagi atas 3 level, yaitu lower unconscious, terdiri dari pengalaman-pengalaman hidup yang tidak menyenangkan, seperti kehilangan harga diri, dipermalukan, merasa bersalah, dan lain-lain. Perasaan atau pengalaman yang tidak menyenangkan ini ditekan masuk ke dalam bawah sadar, lalu secara tidak sadar kadang berpengaruh terhadap fungsi kesadaran. Level yang kedua, middle unconscious, yang terdiri dari elemen psikologis yang mudah diakses ke dalam kesadaran dan semua pengalaman diintegrasikan dan merupakan fondasi bagi kepribadian seseorang. Level yang ketiga, higher unconscious, yang berisi potensi-potensi luhur yang dimiliki manusia, keinginan akan makna, kebutuhan aktualisasi diri, pengalaman puncak, spiritualitas, hubungan dengan Tuhan, dan kesatuan dengan alam semesta. Fun fact, higher unconscious menjadi fokus psikosintesis yang berbanding terbalik dengan psikoanalisis yang lebih fokus pada level pertama nih, yaitu lower unconscious. Yang ketiga, garis putus-putus yang menjadi pembeda
antara level kesadaran. Yang keempat, perbedaan antara aku atau personal self dan diri atau transpersonal self. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai tokoh-tokoh sebelum munculnya psikologi transpersonal. Selanjutnya, kita akan membahas tokoh-tokoh dalam psikologi transpersonal yang akan dijelaskan oleh Iza Laila Hanifah. Selanjutnya, saya Izzah Laila Hanifah akan mengajak teman-teman berkenalan dengan tokoh-tokoh psikologi transpersonal. Siapakah mereka? Langsung saja kita menuju pada tokoh yang pertama. Tokoh yang pertama yakni Abraham Maslow. Abraham Maslow adalah seorang psikolog dari Amerika yang merupakan salah satu pendiri dari psikologi transpersonal. Beliau terkenal dengan teorinya Hierarchy of Needs yang menjelaskan kebutuhan-kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi oleh seseorang sebelum melanjutkan ke pemenuhan kebutuhan pada tingkatan selanjutnya. Maslow lahir pada 1 April 1907 di Brooklyn. Dia merupakan anak pertama dari 7 bersaudara. Awalnya, Maslow menempuh pendidikan di jalur hukum. Kemudian, karena ketertarikannya dengan psikologi, Maslow berpindah perguruan tinggi ke University of Wisconsin dan menempuh pendidikan pada bidang psikologi hingga mencapai gelar doktornya. Wah, Maslow hebat ya! Walaupun memiliki latar belakang jalur hukum, tapi beliau mendapatkan gelar doktor di bidang psikologi. Maslow bekerja sebagai pengajar di Brooklyn College pada 1937 hingga 1951. Saat bekerja ini, Maslow banyak terpengaruh oleh aliran psikologi Gestalt. Namun Maslow merasa aliran-aliran psikologi yang ada pada saat itu, seperti aliran behavioral Skinner dan psikoanalitik Freud, terlalu berfokus pada dampak negatif dan aspek-aspek patologis dari kesadaran. Maslow juga menganggap pada teori-teori tersebut, aspek kreativitas dan potensi yang dimiliki manusia tidak terlalu dipedulikan. Maslow kemudian mengembangkan aspek potensi dan kreativitas yang kurang diperhatikan tersebut menjadi aliran psikologi transpersonal bersama para pendiri lainnya. Maslow mengemukakan bahwa aktualisasi diri sebagai tahapan yang terus berkembang dan selalu dipengaruhi oleh penerimaan diri, kepuasan diri, dan kreativitas individu. Maslow mempercayai bahwa self-actualizing berhubungan dengan aspek-aspek dari dalam diri individu, seperti penerimaan diri, spontanitas, independensi, dan kemampuan individu untuk memaksimalkan potensi yang dimilikinya, untuk mencapai peak experience atau pengalaman dengan kepuasan yang maksimal selama dia hidup. Selanjutnya kita akan berkenalan dengan Anthony Sutich. Anthony sendiri atau Tony lahir pada tahun 1907 dan wafat pada tahun 1976. Anthony merupakan salah satu penggagas aliran psikologi transpersonal bersama Maslow dan beberapa tokoh psikologi lainnya. Anthony mengumpulkan tokoh-tokoh tersebut di rumahnya di California untuk membahas mengenai aliran psikologi humanistik dan gerakan potensi manusia yang nantinya akan mengerucut pada terbentuknya aliran baru, yakni aliran psikologi transpersonal. Nah, menariknya, Sutich yang pada saat itu sedang sakit, memimpin jalannya diskusi sambil berbaring dan meletakkan cermin di atas kepalanya agar bisa melihat rekan-rekannya selama diskusi berlangsung. Psikologi transpersonal adalah aliran yang berusaha mendalami hubungan antara kejiwaan dan keagamaan dengan psikologis manusia. Oleh karena itu, selama diskusi berlangsung, terdapat pertanyaan-pertanyaan seperti apakah Anda pernah mengalami pengalaman mistis sebelumnya? Atau apakah di antara saudara sekalian ada yang pernah didorong gereja untuk mengalami kejadian mistis sebelumnya? Nah, bahkan pada awal diskusi ini, psikologi transpersonal telah membuktikan mengenai adanya sesuatu di luar alam sadar yang memiliki potensi yang sangat besar dan belum maksimal dikembangkan. Hasil dari diskusi ini adalah didirikannya Journal of Transpersonal Psychology pada tahun 1969. Tokoh yang ketiga adalah Charles Sturt. Charles sendiri lahir pada tahun 1937 di Morrisville, Pennsylvania. Charles termasuk salah satu pencetus munculnya aliran psikologi transpersonal. Seperti tokoh-tokoh psikologi transpersonal pada umumnya, Charles prihatin terhadap masyarakat barat modern yang sangat miskin secara spiritual. Charles mengemukakan dalam bukunya yang berjudul Waking Up mengenai Altered States of Consciousness yang menyatakan kesadaran struktur psikologis merujuk pada komponen untuk menjalankan suatu fungsi psikologis atau lebih.
Contoh ASC antara lain kondisi tidur, kondisi hipnosis, meditatif, tegang, takut, dan waspada. Altered states of consciousness melalui 4 tahapan, yakni proses stabilisasi yang membuat kesadaran terpusat, negative feedback yang berfungsi menstabilkan sistem psikologis yang menyimpang, positive feedback yang berfungsi menguatkan aktivitas atau pengalaman psikologis dalam batasan yang telah ditentukan, dan yang terakhir limiting stabilization yang berfungsi membatasi kerja dari struktur psikologis agar tidak beroperasi dengan terlalu intensif. Lanjut ke tokoh berikutnya ada Kenneth Earl Wilber II, atau yang kita kenal dengan sebutan Ken. Ken sendiri lahir pada tanggal 31 Januari tahun 1949 di Oklahoma. Ken menamatkan kuliahnya di bidang kimia dan biologi, lalu mengambil gelar masternya di bidang biokimia dan biofisika. Pada tahun 1960-an, Wilber atau Ken tertarik dengan Eastern spirituality dan mengkonversikan dirinya pada agama. Ken mulai mempelajari mengenai metafisika filsafat timur, agama, dan psikologi. Pada tahun 1973, ia menyelesaikan buku pertamanya yang berjudul The Spectrum of Consciousness. Buku ini menjelaskan mengenai kesadaran manusia yang dilambangkan dengan spektrum yang tidak akan dapat dipelajari oleh satu pendekatan psikologi manapun dengan baik. Ken kemudian mengusulkan teori integral yang secara gamblang disebutkannya dalam buku-bukunya yang selanjutnya ia terbitkan untuk lebih memahami teori integral atau pengalaman manusia dengan baik. Nah, menurut teori integral, semua pengalaman manusia dapat dipahami dengan melalui 4 kuadran, yakni dari sisi individual, kolektif, interior, dan eksterior. Selain keempat kuadran tadi, terdapat konsep lain yang dicetuskan oleh Ken ini, yakni konsep lines of development dan state of consciousness. Lines of development menyatakan bahwa kecerdasan manusia akan senantiasa berkembang, sedangkan state of consciousness membahas keadaan dan tahapan dari kesadaran. Ketiga teori yang dicetuskan Ken ini saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain. Tokoh yang kelima adalah Stanislav Grof. Grof adalah seorang psikiater yang lahir pada tahun 1931 dan merupakan Presiden International Transpersonal Association pada tahun 1970-an. Ia juga pernah menjadi kepala penelitian Maryland Psychiatric Research. Grof memiliki fokus penelitian pada Non-Ordinary States of Consciousness atau NOSC. Grof memiliki 2 kontribusi besar dalam psikologi, yakni prenatal dan perinatal psychology, yaitu bahwa pengalaman dalam rahim ibu dan selama proses kelahiran akan berpengaruh pada psikologis anak. Penelitian lainnya adalah pengaruh LSD dan menggantinya dengan proses pernafasan yang disebut dengan holotropic breathwork. Holotropic breathwork merupakan metode yang Grof kembangkan dengan istrinya, Christina Grof, yang merupakan teknik pernafasan. Nah, teknik pernafasan ini dilakukan dengan pernafasan yang intens, hyperventilasi, dan menahan nafas dalam waktu yang cukup lama. Teknik-teknik ini dipercaya mampu mengubah kesadaran. Baiklah teman-teman, akhirnya kita sampai pada tokoh terakhir dari perkenalan tokoh, psikologi transpersonal. Robert Fraser sendiri lahir pada tahun 1940 dan masih hidup hingga sekarang. Fraser pernah menjadi presiden dari Asosiasi Psikologi Transpersonal pada tahun 1975. Pada tahun 1981, Fraser memeluk agama Islam dan menekuni psikologi sufi, sehingga pada tahun 1985, beliau dikukuhkan menjadi mursyid. Buku-buku yang ditulis beliau antara lain Personality and Personal Growth bersama James Fadiman, Heart, Self and Soul, The Sufi Psychology of Growth, dan masih banyak buku-buku lainnya. Nah, apa perbedaan dari psikologi sufi dengan psikologi modern? Psikologi sufi sendiri berbeda dengan psikologi modern dari sisi penciptaan alam. Nah, psikologi sufi menganggap alam diciptakan oleh Tuhan dan merupakan indikasi dari kehadirannya. Psikologi sufi juga lebih melihat ke arah positif dan menyatakan manusia memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada binatang. Kesadaran dalam psikologi modern bagi psikologi sufi dirasa sangat terbatas, sedangkan kesadaran spiritual
Bagi psikologi sufi lagi, mengalami pasang surut dan perkembangan, seperti kesadaran ketika seseorang mendekatkan diri dengan Tuhan, dan masih banyak lagi aspek lainnya yang membedakan antara psikologi sufi dan psikologi modern. Frazier menganggap, hati adalah komponen yang penting sebagai tempat terjadinya percikan ilahiyah. Hati dalam konteks ini bukan hati secara fisik ya, melainkan hati spiritual batiniah. Meskipun begitu, kolbu atau hati secara lahir yang kita kenal dengan jantung maupun batin memiliki fungsi yang sama, yakni mengatur anggota tubuh lainnya. Dengan menjaga hati, kita juga menjaga kearifan dan psikis dari hal-hal yang berdampak negatif bagi kita sendiri sebagai individu dan lingkungan sekitar. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai tokoh-tokoh dalam psikologi transpersonal. Selanjutnya kita masuk di pembahasan yang terakhir, yaitu psikologi berbasis agama yang akan dijelaskan oleh Kayla Reski Imtania. Baik, materi selanjutnya adalah psikologi berbasis agama. Kita akan masuk ke materinya, yaitu psikologi Islam. Psikologi Islam merupakan psikologi yang dibangun berdasarkan pandangan manusia menurut Islam, yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, serta tetap memperhatikan prinsip-prinsip ilmiah. Psikologi Islam mempunyai dimensi manusia tidak terbatas pada aspek biologis, psikologis, dan sosial semata, tapi juga meliputi aspek rohani atau spiritual. Psikologi Islam mempunyai keyakinan bahwa sumber pengetahuan yang bisa dijadikan rujukan dalam mengembangkan psikologi bukan hanya hasil penelitian terhadap ayat-ayat kauniyah semata, tapi juga hasil penelitian terhadap ayat-ayat kauliyah atau Al-Quran dan As-Sunnah. Selanjutnya, latar belakang. Munculnya psikologi Islam tidak lepas dari ide islamisasi ilmu pengetahuan. Ide islamisasi ilmu pengetahuan sendiri mulai muncul pada tahun 1980-an, yang digagas pertama kali oleh Ismail Razi Al-Faruqi. Selanjutnya, tokoh psikologi Islam, yaitu Malik Babikir Badri. Ia dianggap sebagai tokoh yang paling depan dalam mengembangkan psikologi Islam. Badri lahir pada tanggal 16 Februari 1932 di Sudan. Pada tahun 1971, Badri mendapatkan gelar profesor dalam ilmu psikologi dari University of Riyadh yang ada di Saudi Arabia. Badri tercatat sebagai psikologi di British Psychological Society dan merupakan dewan pakar psikologi di UNESCO. Salah satu karya Badri yang monumental adalah buku The Dilemma of Muslim Psychologists yang dipublikasikan pada tahun 1978. Pada buku tersebut, Badri menyampaikan kegelisahannya dan sekaligus kritik terhadap kebanyakan psikologi muslim yang tidak secara kritis menerima dan menggunakan teori psikologi modern yang sebenarnya dibangun berdasarkan konsep manusia yang tidak lengkap dan kurang relevan dengan nilai-nilai Islam. Dalam bidang terapi, Badri berhasil menyampaikan teknik baru dalam systematic desensitization. Hal itu disampaikan pada tulisannya yang berjudul A New Technique for the Systematic Desensitization of Pervasive Anxiety and Phobic Reaction yang dipublikasikan di American Journal of Psychology pada tahun 1966. Badri pun menyampaikan inovasinya dalam mengatasi masalah gangguan obsesif kompulsif dengan mengkombinasikan antara terapi kognitif dan spirituality oriented mindfulness dan acceptance theory. Selanjutnya kita akan masuk di perkembangan psikologi Islam. Yang pertama, psikologi Islam masuk pada kurikulum program studi psikolog yang ada di berbagai perguruan tinggi. Sekolah Tinggi Ilmu Psikologi Islam pertama di dunia sudah berdiri pada tahun 1977 yang berada di Khartoum School of Psychology, Sudan. Terus yang kedua, didirikannya International Association of Muslim Psychologists dan secara rutin menyelenggarakan konferensi psikologi Islam. Yang ketiga, pada tahun 1992, keluarga Muslim Psikologi UGM Indonesia menerbitkan jurnal bernama Kalam dengan tema sebagai media pemikiran psikologi Islam. Selanjutnya, pada tahun 1994, hasil kerja sama Kalam dan Fosi Mamupsi diselenggarakan Simposium Nasional Psikologi Islam pertama di Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Yang kelima, Asosiasi Psikologi Islami atau API dideklarasikan dan keberadaannya diakui secara formal oleh Ketua Himpunan Psikologi Indonesia atau HIMSI. Dalam kurun waktu 27 tahun, ada banyak produk ilmiah yang dihasilkan dan dilandaskan oleh psikologi Islam. Nah, berikut ini merupakan daftar pustaka yang berisi referensi-referensi kami yang kami gunakan dalam materi psikologi transpersonal kali ini. Ada pembahasan mengenai Charles D. Tart, lalu ada jurnal dari Mukhtar Ghazali, lalu ada tulisan Septi Gumyandari, ada jurnal Abu Bakar MS, ada jurnal Pauline Pawitri Puji, kemudian ada buku Sejarah Psikologi karya Agus Abdul Rahman, dan materi mengenai The Stephen Hawking of Psychology. Kami memiliki total 7 referensi yang kami gunakan sebagai sumber bacaan mengenai materi psikologi transpersonal yang kami tuliskan dalam daftar pustaka kali ini. Itulah dia penjelasan kami mengenai psikologi transpersonal. Fokus pada dimensi spiritualitas manusia. Kami dari kelompok 5 kelas F pamit. Kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan dalam penjelasan kami. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.